Ini adalah video yang paling lo butuhkan kalau lo cari sepatu jalan dari brand lokal UMR friendly. Balik lagi kita di segmen tier list, karena sebelumnya kita ini sering bikin rekomendasi, terutama rekomendasi walking shoes. Ini kita bikin banyak banget, tapi kali ini kita bakal coba list beberapa dari brand yang udah kita rekomendasikan dan kita buat tiernya itu. Beberapanya udah ada di list kita dan budgetnya itu nggak akan lebih dari 700 ribuan. Dan yang paling murahnya itu ada di 348.000. Sangat masuk akal untuk UMR di Indonesia. Sekali lagi gue akan jelasin gimana cara kita menyortir tier list dari sepatu-sepatu ini. Yang pertama itu kita melihat dari value for money-nya. Yang kedua kita ngelihat dari segi hype ataupun campaign yang dibuat oleh si brandnya. Dan yang ketiga dari segi teknisnya. Nah, di dalam teknis ini kita bakal ngelihat dari segi material, struktur, konstruksi, dan lain-lain. Termasuk dari pemakaian. Dan dari semua list yang bakal gue sebutin ini semuanya udah pernah gue cobain secara langsung. Entah itu di kantor sebagai bahan pengetesan ataupun di tempat lain di toko-toko. Seperti itu guys. Kita mulai dari yang pertama, ada dari Kangki Story Honjo. Tidak perlu diragukan lagi, ini sering banget masuk rekomendasi dari Shoe Police untuk walking shoes. Alasannya jelas, yang pertama, karena dia material uppernya itu pakai knitting, lebih premium. Terus dia itu ketika kaki membengkak, itu pasti bakal mengikuti bentuk kaki lagi. Nggak akan bikin kakinya ini kejepit. Cocok buat warga yang kakinya sudah dari sananya lebar. Terus untuk kategori midsole-nya dia juga masuk ke kategori yang bonci dan cushion. Tidak terlalu lebay tapi. Terus untuk bagian outsole-nya sendiri walaupun dia lug-nya terlalu tinggi gitu ya, tapi sebenarnya itu aman-aman aja apalagi dipakai di tempat yang nggak rata. Contohnya kayak di jalanan Kota Bandung. Untuk harganya sendiri dia itu masuk kategori yang sangat murah, ada di 348.800. Warga bisa beli di beberapa marketplace yang tersebar di Indonesia ataupun langsung ke websitenya Kangki aja. Dari segi hype sendiri dan campaign sebenarnya Story Honjo ini udah berhenti gitu, maksudnya udah nggak di-campaignkan lagi untuk digembor-gemborkan lagi karena udah ada versi keduanya. Tapi gue bisa bilang kalau Story Honjo ini masih jadi masterpiece-nya dari Kangki. Harganya sangat murah, dipakainya nyaman banget, breathability yang penting buat jalan kaki itu. Dan stretchy juga uppernya, luar biasa. Untuk kaki Story Honjo ini, gue bakal masukin dia ke tier S. Ya, masih jadi masterpiece dari Kangki. Terus yang kedua, masih dari Kangki, itu ada Kangki Roadstar. Tapi kalau kita ngelihat dari siluetnya, dia itu jauh lebih cakep. Lebih gampang di mix and match dan dari materialnya juga dia lebih bagus. Walaupun dari segi keringanan si sepatunya, dia itu lebih berat dibandingkan Kitaro ataupun Kagayaku ya. Tapi kalau kita butuh sepatu yang buat jalan itu nggak mesti harus midsole-nya itu yang empuk gitu, apalagi yang bonci parah. Untuk outsole-nya sendiri dia itu tebel banget. Ketika kita dremel selama 20 detik dia itu nggak habis bro. Jadi soal durability outsole-nya dia itu bagus banget. Cuman minusnya jadi berat sepatunya. Tapi untuk mengakomodir si beratnya itu ketika jalan kan pasti bagian heel-nya itu rada ketahan ya. Untungnya dia itu di bagian heel-nya itu rada nekuk ke bagian atas jadi nggak bakal heel slip. Untuk harganya sendiri dia itu termasuk cukup mahal untuk di sepatu Kangki. Karena biasanya Kangki itu ada di price point 300 sampai 400 kecil. Untuk kaki Roadstar ini ada di 458.800. Jadi gue bakal masukin si Kangki Roadstar ini ke tier B. Kita masuk ke brand berikutnya yaitu dari Brodo. Brodo itu baru aja ngerilis artikel terbaru yaitu Comforto Active. Dia itu desainnya hybrid ya. Jadi di atasnya dia pakai loafers, di midsole-nya dia itu pakai sneakers. Nah, si midsole-nya ini yang bikin enak banget. Dia itu tipenya bonci banget dan cushionnya lumayan enak. Terus outsole-nya sendiri dia itu pakai material TPR kalau gue nggak salah. Ini yang bikin sepatunya jadi lebih ringan. Ditambah kalau kita ngomongin uppernya, dia itu kan loafers ya. Dari fitting-fittingnya itu udah cakep banget. Terus bagian dalamnya juga lembut, enak banget. Terus insole-nya juga dia tipenya memory foam ya. Jadi balance gitu antara si insole memory foam dengan midsole yang cushion. Dipakai buat jalan enak banget karena flex point-nya itu tepat banget dan si uppernya dia itu pakai kulit asli, durable juga, tapi dia juga lentur. Jadi dipakai jalan ini enak banget, bro. Jadi cocok banget lah buat warga yang butuh sepatu semi formal, warnanya hitam, dipakai buat kegiatan harian apalagi dipakai jalan, enak banget. Tapi sayangnya untuk harganya dia itu ada di harga 769.900. Termasuk yang paling mahal dari list kita ini. Jadi mungkin ini cocoknya buat UMR daerah Jakarta lah, Jabodetabek lah, itu pun yang UMR ya. Jadi untuk si Brodo Snovers Comforto Active ini kita masukin tier A. Lanjut ada dari Brodo juga, yaitu Brodo S Neptune. Nah, pertanyaannya kenapa harus S Neptune nggak S Nexus ataupun S Nova? Pertama, S Nova itu lebih panas. Yang kedua, S Nexus itu dia lebih berat.
dan si S Neptune ini ada di tengah-tengahnya. Dia breathability-nya lebih bagus dari S Nova dan lebih ringan dibandingkan S Nexus. Tapi untuk kategori midsole-nya sebenarnya mirip-mirip ya antara Neptune, Nexus ataupun Nova. Semuanya tipe peredam benturan, tapi fleksibilitasnya sama-sama bagus. Untuk outsole-nya sendiri dia itu pakai material TPR, jadi bakal lebih ringan. Terus yang paling gue suka dari upper-nya Neptune ini dia pakai material sintetik shining leather gitu. Kelihatannya itu lebih futuristik, lebih keren ya kalau POV gue ya. Terus dia itu pakai mesh yang lubangnya lebar-lebar. Terus dari beberapa dari S Neptune juga dia pernah kolaborasi gitu. Jadi bisa jadi collectible item sekaligus sepatu yang kelihatan beda dari yang lainnya. Dari segi hype yang tadi gue bilang kalau S Neptune ini masih jadi best sellernya dari Brodo gitu. Walaupun dia gak lebih menonjol dibandingkan S Nova-nya ya. S Nova masih jadi masterpiece sih. Dengan harga 589.000, ini bisa dibilang so-so lah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Tapi kalau dibandingkan sama brand lokal lainnya, ini masuknya kategori mid level gitu, mid range lah. Dan untuk colorway-nya sendiri, S Neptune ini cukup banyak ya. Apalagi kalau misalkan warga ini cari colorway yang kalem, dia itu ada colorway all black. Ini bakalan cocok banget buat dipakai ngantor, terus pulangnya langsung nongkrong, tuh nyampe banget sih. Jadi buat si S Neptune ini kita masukin tier A. Oh ya, by the way, ini gue lagi pakai t-shirt dari Evil. Dia grafiknya cukup oke lah dibandingkan grafik yang kemarin gue pakai itu. Lebih bagus, sablonnya juga dia rapat banget. Terus buat cuttingannya, dia itu oversize, dan yang gue suka itu di necknya ini, di lehernya ini dia itu nempel gitu, nggak ada ngondoy-ngondoynya gitu lah, bagus banget. Untuk harganya juga sangat masih masuk akal di UMR di Indonesia. Kita masuk ke brand berikutnya dari Unert. Unert ini di tahun ini lagi kencang-kencangnya gitu. Bahkan bisa dibilang gitu di luar kertas ya, Unert ini hampir menyaingi Kanki. Mungkin lebih bagus sedikit dari Kanki. Dari penjualannya juga cukup kencang sih Unert ini gitu. Terus untuk beberapa artikelnya yang paling gua suka dari Unert ini, yang pertama ada 219 dan yang kedua ini ada Fly Racer. Makanya yang pertama kita harus masukin ke tier list adalah Unert Fly Racer V2. Dia itu uppernya pakai synthetic suede leather di beberapa panelnya itu. Terus uppernya juga dia pakai mesh yang nggak terlalu tebel. Breathability-nya bagus, cuman minusnya karena dia mesh dan synthetic suede leather di bagian uppernya jadi kurang melar gitu. Kalau misalkan dari pertama kali pakai udah kerasa sempit, saran lebih baik upsize saja gitu, 1 ataupun 2, cuman kayaknya 1 aja deh, 2 kelebihan. Terus dari segi midsole-nya juga dia itu bukan tipe yang ngasih bouncy, bukan yang cushion, tapi lebih banyak meredam benturan. Tapi yang gue suka dari Fly Racer V2 ini, dia itu ada di bagian outsole-nya yang ringan banget dan panelnya itu nggak terlalu banyak. Terus outsole-nya juga gripnya bagus. Terus juga si sepatunya ini ringan gitu. Jadi ketika dipakai buat jalan ini nggak bakal bikin kaki cepet lelah. Fleksibilitasnya juga cukup bagus. Breathability-nya juga aman banget. Cuman kalau misalkan warga lebih suka sepatu yang empuk-empuk, itu lebih baik pakai insole dari Unert versi pertamanya aja kalau udah pernah beli. Itu kan lebih tebal ya dibandingkan insole dari Unert versi sekarang yang jauh lebih tipis dan tipenya juga berbeda sih dari insole yang keduanya. Dengan harga 419.000, Unert Fly Racer V2 ini kita masukin tier B. Yang kedua dari Unert ada 219 V2 buat warga yang lebih banyak kegiatan berdirinya dibandingkan jalannya. 219 V2 ini bakal lebih nyaman karena dia platformnya itu jauh lebih lebar dibandingkan bagian uppernya. Untuk breathability-nya sebenarnya dia mirip-mirip sama Fly Racer V2. Material yang dipakai juga mirip-mirip, dia pakai synthetic suede leather. Tapi yang membedakan itu ada di bagian midsole-nya yang jauh lebih firm dan lebih stabil dibandingkan Fly Racer V2. Untuk outsole-nya sendiri sebenarnya mirip-mirip aja. Panelnya nggak terlalu banyak, dia pakai bahan TPR juga. Untuk desain dari siluetnya ini akhirnya minimalis karena sebelumnya di Unert 219 dia itu logonya gede banget gitu. Setelah dikomentarin karena logonya segede gaban, akhirnya dia ngerubah logonya ini jadi lebih kecil. Dengan harga 369.000, lebih murah dikit dibandingkan Fly Racer. Unert 219 ini value for money buat warga beli. Apalagi buat menjaga keuangan biar nggak terlalu boncos di bulan ini karena melihat harga saham yang terus menurun. Gue masukin Unert 219 ini di tier B. Selanjutnya ada dari brand Geoff Max. Sekarang itu Geoff Max lagi kencang-kencangnya buat bikin campaign tentang outdoor gitu ya. Terutama di seri Wolfvicious-nya ini. Dan si Wolfvicious ini kalau kita lihat dari siluetnya, di bagian outsole-nya itu dia pakai lug yang cukup tebal karena emang diperuntukkan untuk kegiatan urban yang mungkin menyesuaikan dengan trek yang ada di kota Bandung begitu. Dengan harga 399.000, sebenarnya untuk dapetin Wolfvicious ini udah value for money banget sih.
Dia punya looks yang cakep banget dan emang kelihatan outdoor style banget gitu. Tapi buat kegiatan outdoor juga bisa. Kalau buat hiking tipis-tipis itu masih aman banget. Tapi kalau buat traileran ini jangan dipakai. Lebih baik pakai artikel MX Factor aja. Terus kalau kita ngomongin soal teknisnya, dari uppernya ini dia pakai ripstop. Water repellent nggak terlalu, tapi lumayan lah. Terus dia pakai synthetic suede leather juga yang cukup lembut di bagian luarnya. Terus bagian liningnya juga dia lembut. Insolnya sih yang rada minus gitu. Dia harusnya ngasih insole yang lebih firm gitu. Mungkin bisa pakai tipe memory foam ataupun cari insole yang lebih keras lagi gitu. Karena dia bagian midsole-nya ini cukup cushion dan ngasih bonci yang bagus banget. Untuk dipakai kegiatan harian apalagi dipakai jalan, minusnya itu cuman breathability-nya yang nggak terlalu bagus. Karena dia pakai bahan ripstop tadi. Cuman ketika ada momen ketemu gerimis ataupun ngelewatin genangan-genangan air yang tidak terlalu dalam, ini aman banget sih. Nggak bakal merembes loh. Buat Geoff Max Wolfvicius ini kita masukin ke tier B. Kita lanjut ke artikel berikutnya yaitu Finestone. Ini yang gue suka banget karena dia midsole-nya lebih lembut, lebih empuk dibandingkan Wolfvicius. Terus outsole-nya juga dia lebih rata ya, lugnya ini nggak terlalu tebal gitu. Karena peruntukannya untuk dipakai di road, di kegiatan urban, atau dipakai di perkotaan yang cenderung medannya ini rata gitu. Terus dari uppernya juga dia itu pakai synthetic suede leather, terus pakai mesh juga. Ini yang bikin gue suka karena dia jauh lebih breathable dibandingkan Wolfvicius. Dari segi looks dan colorway juga dia lebih kalem ya, nggak terlalu outdoor style banget gitu. Warna-warnanya juga cakep, gampang banget buat di mix and match. Dengan harga yang sedikit lebih murah dari Wolfvicius yaitu 349.000, ini value for money banget. Gue bakal masukin dia ke tier A. Kita masuk ke brand berikutnya yaitu brand Ardiles. Ini brand asal Jawa Timur yang sebenarnya bisa dibilang rebrandingnya ini cukup kenceng gitu. Dari yang dulunya dia dibilang sebagai sepatu sekolahan tapi sekarang udah mulai masuk ke segmen lifestyle itu. Semua artikel terbarunya ini masuk banget dan nyampe banget. Looks-nya cakep-cakep. Artikel dari Ardiles yang cocok buat dipakai jalan yang pertama itu ada Coventry 2.0. Ini dari segi looks jujur cakep banget gitu. Retro running-nya dapet, futuristiknya juga dapet, breathability-nya dapet, midsole yang nyaman juga dapet. Nah, midsole yang nyaman ini yang harus gue jabarin. Dia itu tipe midsole-nya bukan yang meredam benturan, tapi ketika dipakai buat jalan kaki ataupun sedikit lari, dia itu ngasih stability yang bagus, cushion-nya bagus, dan boncinya juga mantep. Outsole-nya sendiri dia itu punya pattern yang bagus, dipakai buat jalanan yang cukup licin gitu, kayak di trotoar yang beton. Ketika di medan yang kering dia itu ngegrip banget, di pasir juga masih aman. Cuman minusnya ketika basah, ini perlu sedikit hati-hati aja. Dengan harga 489.800, Ardiles Coventry ini value for money dari segi looks dan kenyamanannya. Gua masukin Coventry 2.0 ini ke tier S. Terus selanjutnya dari Ardiles, ini artikel Blockbeat yang pernah gua pakai ke Surabaya itu dari Bandung sejauh 700 kilometeran. Jujur sebenarnya sepatu ini tuh nyaman kalau misalkan dipakai di jarak yang tidak terlalu ekstrim. Karena dia tipe midsole-nya itu bonci dan cushion. Walaupun kelihatannya emang kayak kaku banget, keras dan tidak nyaman, tapi ternyata ketika dipakai, dia itu punya feel yang empuk, bonci, bro. Dipakai buat jalan dia itu ngasih energi return yang cukup oke. Cuman minusnya ada di bagian outsole-nya yang terlalu agresif, bro. Lu bayangin deh, outsole-nya itu sampai naik ke bagian toe untuk jadi toe guard dari si upper-nya ini. Terus dari upper-nya dia tuh mesh-nya tebal banget, bro. Breathability-nya ini jadi kurang. Ditambah dia itu pakai panel-panel tambahan, pakai bahan suede yang panelnya ini cukup tebal juga yang akhirnya menutupi si mesh-nya ini gitu. Nah, ini yang bakal bikin sepatunya jadi panas. Dari looks visualnya juga sebenarnya cuma orang-orang tertentu yang berani pakai sepatu ini karena emang kelihatannya agresif banget. Nah, ini bakal cocok kalau dipakainya di tempat outdoor yang beneran outdoor alam gitu. Dipakai buat hiking sampai ke daerah sungai, ini bakalan cakep banget. Tapi kalau misalkan dipakainya di urban, di perkotaan, ini rada agresif gitu. Tapi dengan harga 479.800, ini bisa dibilang kurang value for money lah. Tapi kalau kita melihat dari material yang dipakai dan durabilitasnya, ini cukup masuk ke daerah value for money-nya. Jadi untuk si Ardiles Blockbeat ini gue harus masukin dia ke tier C. Kita masuk ke brand terakhir yaitu Orthosaid. Orthosaid ini dia sekarang lagi fokus banget ke running, tapi beberapa dari artikelnya itu diturunkan menjadi sport style-nya itu. Di sini gue bakal masukin 2 artikel dari sport style-nya ini yang sangat nyaman untuk kegiatan harian, apalagi buat dipakai jalan jarak jauh. Yang pertama itu ada dari Orthosaid Brisbane.
Yang pernah tester kita pakai di Australianya langsung, di Brisbane-nya langsung, dengan total langkah kaki itu sekitar berapa juta gitu gue lupa. Jadi sepatu ini kalau kita ngomongin durabilitasnya, dipakai jutaan langkah juga masih sangat aman. Terus midsole-nya juga nggak ada kempes, nggak ada isu sama sekali. Cuman minusnya di bagian uppernya aja sih, karena dia pakai mesh yang lubangnya ini gede-gede. Terus reinforcementnya juga dia pakai synthetic suede leather yang lembut banget. Itu sedikit mengganggu dari segi durabilitas, terutama di bagian bola-bola kaki di flex point-nya itu gitu. Jadi semakin banyak ditekuk, dia bakal pecah dan akhirnya sobek. Cuman breathability-nya dia bagus banget. Untuk kategori midsole-nya dia itu tipe yang bouncy dan cushion, terus juga dia tebal. Terus dari segi look juga sebenarnya Brisbane ini bukan tipe yang keren sih, ini biasa aja gitu dari looks-nya ya. Untuk harganya sendiri juga cukup pricey di 599.000, hampir menyentuh 600.000 gitu. Kalau misalkan UMR-nya ini pakai UMR Purwokerto, itu udah hampir sepertiganya sendiri loh. Jadi kayaknya Ortus Brisbane ini tidak terlalu value for money untuk rata-rata UMR di Indonesia, kecuali Jabodetabek. Gua masukin Ortus Brisbane ini di tier B. Dan yang terakhir adalah artikel Ortuseg Berlin. Ini yang jauh gue lebih suka dibandingkan Brisbane. Walaupun dia punya tipe midsole yang mirip-mirip, bouncy, cushion, dan empuk juga. Uppernya juga ya mirip-mirip lah, cuman desainnya ini yang berbeda. Di sini akhirnya Ortus nggak nempelin logo Ortuseg lagi yang bentuknya kayak apa itulah. Terus Berlin juga pernah kolaborasi sama Billionaire Project, itu yang colorway-nya cakep banget, Black Forest. Aduh, ganteng sih bro. Terus di Berlin ini pernah gue pakai juga jalatan sekitar 30-an kilometer. Ini ngasih energi return yang cukup bagus. Jadi kayak ketika lu jalan cepet gitu, sedikit lari, apalagi jogging gitu ya, dia itu ngebantu banget ketika kita jalan ataupun berlari. Jadi nggak gampang capek. Outsole-nya sendiri dia itu pakai bahan TPR, jadi sedikit lebih ringan dari si sepatunya. Uppernya juga dia breathability-nya bagus, tapi bukan yang terlalu bagus. Karena panel-panelnya itu loh, dia pakai synthetic suede leather atau bludru gitu, yang cukup banyak menutupi si mesh-nya ini, jadi breathability-nya kurang begitu. Untuk harganya sendiri dia itu ada di 599.000. Ya itu tadi, ini kurang friendly untuk beberapa UMR di daerah-daerah tertentu gitu. Kecuali kalau dipakai di UMR kota, ini bakalan masih sama sangat aman banget untuk dibeli. Jadi untuk si Ortuseg Berlin ini gue bakal masukin dia ke tier A. Jadi gitu guys, beberapa sepatu jalan yang pernah gue cobain selama ini, dan ini adalah tier resmi dari gue. Kalau misalkan warga ada yang kurang seret gitu, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada beberapa tier list yang harus gue masukin ke tiernya gitu, bisa tulis aja dreaded, bikin listnya di kolom komentar. Nanti bakal gue masukin juga ke tier list ini. Oke gitu aja guys, jangan lupa buat kasih like, comment, subscribe, dan juga kasih hype video ini. Dan kalau misalkan warga penasaran sama produknya, kita udah masukin setiap produknya di pembahasan sepatunya. Oke, gue Oke pamit undur diri. Adios. Kali-kali kita bikin tier list ini merenya pejabat. Nah, tier list pejabat menarik nih.